Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang kudus dan benar, Allah yang sungguh baik, yang selalu peduli dan mengasihi kami. Kami bersyukur untuk berkat penyertaan dan perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Kalau kami ada saat ini, kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan dan karena Tuhan punya maksud yang baik bagi kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami semua ya Tuhan. Berikan pengertian untuk memahami kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kolose 3 ayat 23. Tertulis demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, Charles Dickens, salah seorang penulis Inggris yang paling terkenal di dunia, pernah ditanyai mengenai apa rahasia dari keberhasilannya. Terhadap pertanyaan itu ia menjawab, apapun yang saya lakukan dalam hidup saya ini, saya berusaha melakukannya dengan segenap hati saya dan dengan yang terbaik yang bisa saya kerjakan. Terhadap sesuatu yang telah menjadi pengabdian saya akan mengabdikan diri saya secara menyeluruh. Pengabdian dengan segenap hati merupakan hal yang seringkali terlupakan oleh kita. Banyak orang yang tidak lagi mengabdi, tapi melakukan dengan terpaksa, setengah hati, dan akibatnya menjadi asal-asalan. Dalam Kolose 3:23 ini dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nasihat dalam ayat 23 ini pada konteksnya ditujukan kepada para hamba, yaitu para budak yang telah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus yang tinggal dan bekerja di wilayah Kolose. Kolose merupakan sebuah kota kecil di dekat Laodikia dan berjarak sekitar 160 km dari Efesus yang ada di wilayah Turki pada saat ini. Para budak di masa itu pada umumnya bekerja dengan gaji yang minim, kebebasan yang dikekang, dan hak-hak yang terbatas. Dan seringkali tuan yang mereka layani adalah orang-orang yang kejam. Jadi dalam kondisi seperti itu, sangat sulit sebenarnya bagi mereka untuk bekerja dengan segenap hati. Tapi kepada mereka dinasihatkan suatu kebenaran yang mengubahkan sikap dan keadaan hidup mereka, dan yang juga seringkali mengubahkan tuan yang mereka layani karena kasih dan pengabdian yang mereka tunjukkan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, nasihat dalam ayat ini berkata, pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Prinsip ini berlaku untuk kita semua, orang-orang yang percaya. Dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Ketika kita bekerja atau melayani, dedikasikanlah kerja dan pelayanan kita itu untuk Tuhan. Seolah-olah kita sedang melayani Tuhan berhadapan muka. Seolah Tuhan adalah bos kita yang sedang berada di hadapan kita secara fisik. Kata apapun dalam ayat ini mencakup setiap hal dan semua dalam konteks kehidupan kita. Tidak terbatas hanya dalam studi misalnya atau pekerjaan. Tidak terbatas dalam usaha atau bisnis tertentu. Tidak terbatas dalam pelayanan. Tidak terbatas dalam aspek-aspek tertentu. Tapi dalam semua hal, termasuk dalam keluarga, rumah tangga, dan pernikahan. Setiap kita harus melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, bekerja dengan segenap hati, melakukan semua dengan sepenuh hati. Ini berbicara tentang semangat,
kecintaan, kerelaan dan pengabdian yang total untuk memberikan dan melakukan yang terbaik. Sikap yang seperti ini, saudara, akan membuat perbedaan besar dalam kehidupan pribadi kita dan memberi dampak luar biasa terhadap orang-orang lain. Terlepas dari apapun status, posisi atau jabatan kita dalam hidup ini, Tuhanlah yang akhirnya akan menilai semua yang kita lakukan. Tuhan tahu kalau kita melakukan itu semua sebagai pengabdian kepadanya. Dan karena itu, saudara, pertolongan dan promosi pasti akan datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Sekalipun Tuhan akan memakai manusia, tapi semua itu datang dari Tuhan dan diberikan kepada setiap kita yang setia dalam melakukan apa yang dipercayakan pada kita dengan segenap hati. Saudara dikasih Tuhan, apakah saat ini ada di antara kita yang sedang setengah hati dalam melakukan tugas pekerjaan atau apapun yang dipercayakan kepada kita? Mari ubah sikap kita, saudara. Mulailah lakukan dengan segenap hati. Sukacita, damai sejahtera, dan berkat Tuhan akan kita alami dalam hidup kita ketika kita memberikan yang terbaik dan melakukan dengan segenap hati kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kepada kami untuk melakukan segala sesuatu dengan segenap hati kami, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekalipun orang-orang yang kami hadapi mungkin menyebalkan, tidak mengenakan hati kami, tapi tolong kami Tuhan supaya kami memandang kepadamu, fokus hanya kepadamu Tuhan, dan melakukan yang terbaik dengan kasih, pengabdian dan kesetiaan. Ampuni kami yang seringkali lalai, malas dan tidak bertanggung jawab. Ubahkan kami Tuhan mulai saat ini, agar kami melakukan yang terbaik dengan segenap hati kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kami pengertian dan menuntun kami untuk melakukan yang terbaik. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, dalam studi, dalam tugas, usaha pekerjaan dan pelayanan kami, serta semua yang kami lakukan. Biarlah dalam semuanya itu nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan dan permohonan doa, agar Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.